Selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang, Minggu 6 November 2022. Mengucap syukur atas setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan 11 atau bulan November di tahun 2022. Saya menyambut untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Ada dua yang sudah menuliskan dalam kartu tamu, yaitu yang pertama dimohon kesediaannya untuk nama yang dipanggilkan untuk dapat bangkit berdiri. Ada Bapak Faisal atau Saudara Faisal dari Gereja Baptis Desa Sidomulyo Oki. Selamat datang di ibadah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Selanjutnya ada Ibu atau Saudari Usniati dari GKPI Simpang Rimbo Jambi. Terima kasih atas kehadirannya di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kami menyambut kembali untuk kehadiran selanjutnya untuk berbakti bersama kami di tempat ini. Silakan anak-anak untuk maju ke depan untuk masuk dalam kebaktian anak. Yesus indah-indah, oh indah. Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Pak Pendeta akan berdoa buat kalian semua. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ini anak-anak-Mu. Biji mata Tuhan, kasihanilah mereka, berkati mereka. Mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dibesarkan oleh kedua orang tua mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, yang taat pada Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa untuk kedua orang tua mereka, biarlah mereka boleh memelihara mereka dengan kasih sayang, merawat, membesarkan, mengajar mereka untuk takut dengan firman Tuhan, dengan takut dengan Tuhan, dan mereka boleh diberkati Tuhan di masa depan. Kami doakan agar mereka terjaga, terlindungi, dan agar mereka tidak ada yang sakit, mereka tetap sehat, semangat, dan diberkati. Para guru-guru yang melayani mereka, kami berdoa, kami bersyukur karena mereka peduli terhadap anak-anak ini. Biarlah karena kepedulian guru-guru yang mengasihi anak-anak, membesarkan mereka, melatih mereka, memimpin mereka dalam firman Tuhan akan memacu, memotivasi kedua orang tua untuk lebih sungguh-sungguh di rumah,
membawa anak-anaknya di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hamba memberkati mereka sekalian di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita mau datang sujud menyembah Dia. Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk dilayakkan memuji dan meninggikan Dia. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh Tuhan kami, karena Engkaulah yang maha besar, pencipta kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Engkau. Penciptaku
Allah kami, maha besar sungguh Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan hati pikiran kami sehingga kami layak menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang memimpin setiap kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama Yesus sungguh indah karena Dialah pengharapan dunia, pengharapan bagi kita semua. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, nyanyian pujian nomor 271, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang kekal. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang kekal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang Pusing memuji Tuhan. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang Indahlah namanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang kekal. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu akan Injil Tuhan karena firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal yang menguatkan kita semua. Mari kita akan kembali memuji dan menyembah Dia. Pujian, nyanyian pujian nomor 98, firman hidup kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal.
Inilah Engkau Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah pagi hari ini kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, mohon urapi setiap hati kami, jiwa kami, pikiran kami, agar semuanya berfokus kepada Engkau. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan melihat Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17 sampai dengan 38. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan 38. Sudah ketemu semua? Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan kita akan baca silih berganti, saya akan memulainya dan Bapak Saudara akan melanjutkan dengan silih berganti. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima.
Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ya, terima kasih. Saudara, kalau kita melihat di bagian ini, judulnya juga adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Ya. Kalau kita melihat di akhirnya itu bagaimana mereka berduka cita, bagaimana mereka menangis, adalah suatu hal yang mereka tidak inginkan sebenarnya untuk berpisah dari Paulus. Saudara, saya teringat ketika waktu saya pulang di Jakarta, ketika saya dipanggil di tempat pelayanan yang baru, dan ketika saya ditelepon dan kemudian saya sampaikan ke gembala senior dengan harapan ya mungkin saya ditahan gitu ya untuk pelayanan. Akhirnya saya sampaikan ke gembala senior bahwa ada panggilan pelayanan yang baru. Dan gembala senior itu berkata begini, oh bagus, silakan, itu bagus itu. Saya dalam hati, loh kok gak ada sedikitnya mau nahan sedikit gitu. Gitu kan. Malah justru oh bagus itu. Dalam hati jangan-jangan memang karena saya memang diusir kali ya. Mungkin gak senang gitu kan. Tapi ya gak apa-apa lah, semua sudah diatur oleh Tuhan gitu kan. Bahwa saya harus pelayanan di tempat lain karena Tuhan yang menentukan segala satunya. Walaupun ada hati mau pelayanan di sini, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan pernah tercapai. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya berikan tema kepada kita sebenarnya dalam buku yang kita bahas adalah keteladanan pelayanan. Tetapi hari ini saya berbicara tentang warisan keteladanan. Kalau kita berbicara tentang warisan, saudara, seringkali kita fokusnya mengenai harta benda. Banyak kita ketika kita berbicara tentang warisan, hal yang terpikirkan adalah warisan keuangan, warisan perusahaan, gitu ya. Warisan tabungan, warisan tanah, warisan rumah, kendaraan dan lain-lain. Dan tidak sedikit orang saling bunuh-bunuhan karena warisan. Gitu ya. Menjadi rebutan keluarga. Ya. Di kampung saya itu kemarin mungkin sebulan yang lalu ada yang berebut batas tanah. Yang satu berkata batasnya di sebelah sini. Yang satu berkata batasnya di sebelah sana. Akhirnya dibicarakanlah di kepala dusun. Pas dibicarakan karena emosi, yang satu mengeluarkan pisau. Dia mau menusuk lawannya. Belum kena udah ditangkis. Akhirnya pisaunya diambil, akhirnya ditancapkan ke dia. Dari belakang tembus depan, dicabut lagi, kepalanya dibelah, meninggal. Saudaranya mau bantu, ditancap lagi. Akhirnya 2 meninggal, 1 sekarat. Dan mungkin udah meninggal juga sekarang. Yang satu yang menusuk tadi itu, dia menyerahkan diri ke polisi. Langsung. Itu hanya gara-gara batas tanah. Ada banyak orang. Kalau ini saudara, kita berbicara tentang warisan, dunia berkata warisan itu adalah keuangan, harta benda segala macamnya. Dan itu saudara hanya sifatnya sementara. Bahwa ketika kita nanti dipanggil Tuhan, tidak ada satupun yang kita bawa untuk sampai ke surga. Mungkin saat ini kita pakai berlian, pakai emas, segala macamnya. Tetapi ada waktu saudara bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan memakainya lagi. Gitu. Itu untuk siapa lagi? Gitu. Ya untuk orang lain. Karena kita nggak bisa pakai. Tidak kekal saudara. Tetapi dalam kekristenan saudara ada satu warisan yang tidak pernah akan berakhir saudara. Yaitu warisan iman. Dan kalau kita menjabarkan iman itu banyak hal
di dalamnya saudara. Ketika kita berbicara tentang iman. Ya. Ada banyak hal di dalamnya. Ketika kita berbicara tentang warisan iman. Oleh karenanya saudara, bagaimana supaya kita bisa mewariskan iman, mewariskan sebuah keteladanan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada jemaat yang kita layani. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi adalah satu warisan yang kita tinggalkan yang sampai anak cucu kita, mereka akan terus menikmati warisan itu. Next. Kalau saya melihat saudara, ada satu kita melihat di sini bahwa saudara, bagaimana supaya kita bisa mewariskan iman kepada anak cucu kita, keluarga, jemaat atau saudara, bahwa ketika kita menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita, kepentingan Tuhan di atas kepentingan manusia, kepentingan Tuhan di atas segala kepentingan dunia ini. Makanya dalam Matius pasal 6 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika itu yang kita utamakan, ketika kita itu yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah kerajaan Allah. Artinya saudara, hati kita, keberadaan kita, kita tidak lagi bercerita, berpikir tentang harta dunia. Tetapi yang kita pikirkan adalah kerajaan surga. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang kepentingan Tuhan, maka kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Beberapa kali saya katakan saudara, bahwa tujuan kehidupan kita agar Bapa dipermuliakan melalui kita menjadi sama serupa dengan Kristus. Ketika saudara menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah merupakan hasil. Tetapi tujuan maksimalnya saudara adalah supaya Bapa dipermuliakan. Itulah sebabnya tujuan itu tidak pernah berakhir saudara. Hasil bisa berhenti, tetapi tujuan akan terus berjalan saudara. Dan mari kita melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam bacaan kita saudara. Bahwa saudara bisa melihat, menyaksikan di situ adalah melalui hambanya, yaitu melalui Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 20 dikatakan, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Next. Diingatkan lagi, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tidak ada yang disembunyikan. Semua jelas. Dan bukan juga berdasarkan pemikiran Paulus sendiri. Tetapi dasarnya jelas. Seluruh maksud Allah. Kita mengacu kepada firman Allah yang tertulis pada waktu itu. Yaitu hukum Taurat. Semua. Tuhan dapat dipermuliakan melalui orang-orang yang bertobat. Yaitu orang Yahudi dan orang Yunani. Kita sudah baca tadi. Bahwa aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat khotbah pendeta yang melalui minggu lalu. Bahwa ketika kita menginjili. Ketika ada orang bertobat saudara. Maka Allah dipermuliakan. Minggu lalu Pak Pendeta sudah menyinggung pada kita bagaimana kita bisa menginjili. Kenapa kita harus menginjili? Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita sudah menikmatinya. Kita sudah mengalaminya. Itulah sebabnya kita berbagi, kita bersaksi agar orang lain diselamatkan. Dan ketika orang lain diselamatkan, Tuhan dipermuliakan. Ketika kita taat melakukannya, Tuhan dipermuliakan. Itu tujuan Paulus. Dan kemudian melalui kepada para penatua dan jemaat, dia berikan pesan. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik
untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sebenarnya bahasa yang tepat saudara bukan darah anaknya, tetapi diperoleh dengan darahnya sendiri. Bahwa ketika jemaat dan gembala, ketika jemaat dengan penatua saudara saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ketika jemaat dengan penatua dan gembala atau pendeta hamba Tuhan siapapun saudara saling menjaga satu kesatuan, satu keutuhan di dalamnya. Maka orang lain melihat dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan dan berkata, benar kita anak-anak Tuhan. Tidak sedikit justru anak-anak Tuhan bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi justru mempermalukan Tuhan. Ada yang berebut persembahan, ada yang berebut mimbar, ada yang berebut menjadi gembala, ada yang berebut untuk berkhotbah, ada yang berebut tentang warisan gereja. Banyak berita, bahkan sampai ke pengadilan, saudara. Makanya saya mau katakan, bukan justru kita mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Bahkan saudara kalau ingat sekarang, ada satu tagline di YouTube, pendeta bermusuhan dengan apologet, itu kan? Pendeta dengan apologet saling bermusuhan. Ada banyak juga hamba Tuhan tidak mempermuliakan Tuhan, justru mempermalukan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah hari ini saudara, warisan keteladanan apa yang perlu kita pelajari dan perlu kita lihat dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita melalui bacaan hari ini saudara. Yang pertama mari kita melihat saudara, kerendahan hati. Mungkin ini PowerPoint saya salah ini. Kerendahan hati. Ini penting saudara. Kerendahan hati tidak hanya berbicara kepada umat, kepada jemaat. Tetapi kepada para hamba Tuhan, kepada para pendeta, kepada para pelayan. Sama seperti para penatua, sama seperti Paulus ini. Bahwa seringkali ketika kita berbicara tentang kerendahan hati, seringkali kita berbicaranya kepada umat. Tetapi hari ini berbicara kepada kita bahwa hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para pendeta perlu namanya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita dapat melayani Tuhan. Hari ini kita akan melihat ada dua nanti hamba Tuhan saudara kita yang akan dikukuhkan menjadi gembala. Baik di GOM maupun di Pakjol. Teman-teman, boleh kita menjadi gembala, boleh kita menjadi pendeta, tetapi harus kita melihat bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus. Perlu ada namanya kerendahan hati di dalamnya. Next. Ini PowerPoint saya salah. Karena yang sudah saya edit itu bukan ini. Ya. Mari kita melihat saudara di ayat 18. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dia berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup. Kamu tahu bagaimana aku melayani kamu. Kamu tahu bagaimana aku hidup bersama-sama dengan kamu. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang tidak diberitahukan kepada jemaat. Tetapi semua terbuka. Semua transparan. Semuanya jelas dan gamblang. Makanya Paulus berkata kepada para penatua, kamu tahu
bagaimana aku harus hidup. Selama kurang lebih 3 tahun, aku hidup bersama-sama dengan kamu. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Kamu tahu bagaimana cara aku melayani. Kamu tahu bagaimana cara aku memimpin. Kamu tahu bagaimana cara aku menjelaskan semuanya kepadamu. Artinya saudara, penuh dengan kejujuran dan keterbukaan kepada jemaat. Penuh dengan kejujuran dan keterbukaan. Terutama tentang firman Tuhan. Bagaimana kita terbuka semua, bagaimana kita memberitahu semuanya. Makanya dikatakan bahwa aku telah memberitahukan segala sesuatu maksud Allah kepadamu. Tidak ada yang disembunyikan, Bapak Saudara. Oleh karenanya Bapak Saudara, saya mau katakan juga kepada teman-teman yang hari ini mau dikukuhkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan berpikir karena kita sudah menjadi gembala nanti, karena kita sudah belajar kurang lebih 4 tahun di sekolah tinggi teologi. Kita merasa diri udah paling benar. Next. Tetapi kita perlu memiliki kerendahan hati. Makanya saya katakan tadi, tanpa kerendahan hati, kita mau kasih teladan apa kepada keluarga kita? Paulus bisa saja membanggakan hal-hal lahiriah, saudara. Kurang apa dia? Paulus kurang apa? Kalau berbicara tentang ketaatan hukum Taurat, dia paling luar biasa. Tentang penganiayaan jemaat, dia juga luar biasa. Disunat di hari ke-8, dia juga ikutin. Tapi tidak membanggakan semuanya itu. Oleh karenanya Bapak Saudara, terutama untuk hari ini teman-teman, saudaraku yang akan dikukuhkan. Jangan pernah berbicara bahwa aku sudah menjadi gembala, aku sudah belajar, sekolah tinggi teologi, saya sudah tahu semuanya. Jemaat semua tidak tahu. Saya akan gembala, saya perlu dihargai, saya perlu dihormati, saya perlu disanjung. Ingat, khotbah pendeta minggu lalu dikatakan apa? Aku rasul, hamba Kristus yang dipanggil dan dikuduskan. Saya dan teman-teman boleh menjadi gembala di sebuah gereja, tetapi bukan berarti kita adalah bosnya. Saya dan teman-teman boleh menjadi gembala di sebuah gereja, tetapi bukan berarti kita menjadi otoriter. Pak Pendeta sering katakan kita dikasih otoritas mengembalakan, tetapi bukan berarti kita otoriter di dalam mengembalakan. Keteladanan yang perlu kita lihat dari kehidupan Paulus, bagaimana dia memiliki kerendahan hati, dan itu juga yang harus saya dan teman-teman boleh miliki di dalam menggembalakan, untuk memiliki kerendahan hati. Tidak harus bukannya sekedar kata-kata. Oleh karenanya ketika nanti teman-teman mungkin suatu saat nanti menjadi gembala-gembala di gereja yang paling besar, mungkin menjadi pendeta yang besar, semua jemaat, semua pemain musik, semua pelayan ini, semua MC, singer, siapapun, itu bukan pembantu kita. Tetapi itu adalah partner kita melayani Tuhan. Bukan pembantu kita, tetapi adalah partner kita melayani Tuhan. Karena saya sudah alami ketika saya di Taman Safari.
Ketika tidak ada pemain musik, saya harus main musik dan khotbah juga. Saya harus WL juga, saya juga khotbah juga. Itulah sebabnya kita saling membutuhkan. Jangan mudah kita berkata, oh karena saya gembala, saya posisi saya lebih besar. Karena dia pemain musik, jadi dia lebih rendah. Enggak. Kita semua sama. Karena kita adalah rekan, partner, pelayanan. Paulus tahu posisinya dia adalah sebagai hamba. Yang dia layani adalah Kristus yang telah memberikan teladan. Meskipun dalam rupa Allah, dia belajar dari Yesus Kristus. Dia tidak anggap kesetaraan itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Tetapi dia belajar. Paulus belajar untuk memiliki kerendahan hati. Tetapi sekali lagi saudara, bahwa kerendahan hati Paulus, kejujuran Paulus, keterbukaan Paulus bukan semata-mata supaya jemaat penatua melihat dirinya. Tetapi dia melakukan semuanya itu bukan supaya dia puji, bukan supaya dia dianggap dihormati, tetapi segala sesuatunya dilakukan, segala suatu keterbukaan, kejujuran dan kerendahan hati dilakukan semata-mata agar Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Ada banyak orang pura-pura rendah hati. Ada banyak orang pura-pura jujur agar orang lain menyanjung dirinya. Tetapi Paulus dengan tulus hati bahwa segala sesuatu saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Warisan keteladanan yang perlu kita pelajarin adalah kerendahan hati daripada Paulus. Ada banyak orang merendahkan orang lain untuk menunjukkan posisi dia. Ada banyak orang lain merendahkan orang lain untuk menunjukkan jabatannya. Ada banyak orang menghina temannya, menghina orang lain untuk menunjukkan bahwa dia lebih berpengaruh. Oleh karenanya, saudaraku, Osa dan Sovaldi, perlu kita belajar daripada Paulus. Bagaimana aku hidup di antara kamu. Kamu tahu tidak ada yang tersembunyi. Kamu tahu tidak ada yang saya tutupin. Kamu tahu bagaimana cara hidupku. Kamu tahu bagaimana karakterku. Dan dengan segala kerendahan hati. Kenapa? Karena saya adalah hamba Kristus. Bukan bos, tetapi hamba Kristus. Mungkin saat ini teman-teman dan kita berpikir, oh karena saya masih pemula, oh masih memiliki hati hamba. Mungkin nanti setelah dipakai Tuhan berubah, berlaku seperti bos. Ingat, kita adalah hamba Kristus. Kalau saudara dikasihi Tuhan, ini juga perlu kita tanamkan di dalam berkeluarga, di dalam bergereja, di dalam kelompok kecil sekolah minggu Amanat Agung. Setiap pemimpin kelompok kecil adalah hamba Kristus. Kita boleh menjadi pemimpin kelompok kecil bukan karena kita lebih hebat daripada yang lain. Bukan karena kita lebih kudus daripada yang lain. Bukan karena kita lebih benar daripada yang lain. Bukan karena kita lebih pintar daripada yang lain. Tetapi itu adalah penghormatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sama seperti Paulus, aku adalah hamba yang dipanggil dalam bahasa aslinya, yang dipercaya menjadi alat yang dipakai Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, pelayan Tuhan, bukan karena kita lebih benar daripada yang lain. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita semua sama. Status di hadapan Tuhan adalah mantan pendosa.
Tidak ada yang lebih benar. Kita semua sama, adalah mantan pendosa semua yang telah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua saudara, warisan keteladanan apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan Paulus saudara. Yang kedua saudara adalah keteguhan iman dan kesetiaan. Mari kita melihat saudara di ayat 19, bagian B dikatakan dalam pelayanan. Aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Bapak saudara, ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bahwa ketika kita mau mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus adalah suatu pergumulan yang cukup luar biasa saudara. Kenapa? Bahwa ada orang yang tidak senang dengan kita. Bahwa ketika Paulus ketika dia bertobat saudara, dia berkata bahwa dengan mencucurkan air mata. Ada percobaan pembunuhan yang dialami. Tetapi tidak sedikit pun itu dapat menggoyahkan imannya di dalam Yesus. Makanya saya sering berkata saudara, sekali Yesus tetap Yesus saudara. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, pengajar di luar sana boleh banyak. Tetapi yang menjamin kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya sering katakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin nanti teman-teman, saudara Osa dan Sofaldin dalam pelayanan. Mungkin kau diperhadapkan nanti kepada umat, kepada orang lain ketika kamu beritakan Injil. Mungkin ada ancaman. Mari kita melihat dari kehidupan Paulus. Keteguhan imannya di dalam mengikut Kristus. Mungkin saudara ketika kita kunjungan, mungkin kita ditolak. Mungkin kita tidak dihiraukan. Tetapi apakah kita kemudian kecewa? Apakah kemudian kita marah? Ini ada kata-kata Pastor Alex kemarin. Dia berkata begini, kalau anak-anak Tuhan ketika melayani, kemudian mungkin ditolak, mungkin diabaikan dan kemudian kecewa, marah, berarti fokus kehidupan pelayanannya adalah dirinya sendiri. Tetapi kalau kita fokusnya untuk kemuliaan Tuhan, bahwa ketika kita melayani, ketika kita ditolak, ketika kita tidak dihargai, sesungguhnya yang tidak dihargai dan yang ditolak adalah bukan kitanya, tetapi Kristus. Sama seperti ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dia tidak menganiaya Yesus, tetapi dia menganiaya orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Hei Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Oleh karenanya, teman-teman, saudara Osa dan Sufaldi, mungkin juga nanti dalam pelayanan engkau mengalami hal itu. Tetapi ingat sekali lagi, bahwa hidup ini adalah milik Kristus. Makanya Paulus berkata, hidup adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami aniaya. Karena hidup ini adalah milik Kristus. Ada salah satu anak PRBI ketika kami sharing kemarin. Sudah hampir 4 tahun dia melayani di PRBI. Dan ketika kami sharing, ada satu pertanyaan, kamu mengalami kecewa enggak selama melayani di PRBI? Kamu ada mengalami sakit hati enggak? Kamu ada mengalami banyak unek-uneknya enggak? Dia bilang, oh banyak. Sakit hati iya, kecewa iya. Oke, terus ditanya lagi, kamu enggak ada rencana untuk berhenti melayani Tuhan karena itu? Dia bilang enggak. Kenapa? Dia berkata begini, karena saya kecewanya sama manusia, bukan sama Tuhan. Yang membuat saya sakit hati adalah manusianya, bukan Tuhan.
Yang membuat saya makan hati itu adalah manusianya, bukan Tuhan. Maka saya tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Dia ada dalam ruangan ini. Dulu dia menjadi pengurus, sekarang menjadi ketua PRBI. Kita boleh kecewa sama manusianya, bukan kecewa sama Tuhannya. Kita boleh sakit hati sama manusianya, bukan sakit hati sama manusianya, sama Tuhannya. Ada banyak orang tidak mau melayani Tuhan hanya karena kecewa sama manusia. Ada banyak orang tidak mau datang gerejanya karena kecewa sama manusia. Pertanyaannya, gereja salah gak sama kamu? Tuhan salah gak sama kamu? Tapi seringkali kita melibatkan Tuhan, seakan-akan Tuhan yang salah kepada kita. Tuhan tidak pernah salah. Manusia boleh salah, Tuhan tidak pernah salah. Bagi Paulus, saudara, ketika dia melayani Tuhan bukan karena kepentingan pribadi, tetapi ketika dia melayani Tuhan penginjilan, dia katakan ada banyak mencucurkan air mata di dalam pelayanan. Bahkan ada ancaman pembunuhan. Tapi sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semuanya saya lakukan, semuanya saya curahkan. Itu tidak membuat saya berhenti mengasihi Tuhan. Penderitaan, penganiayaan, penjara, kesengsaraan, bahkan ancaman pembunuhan tidak membuat imannya tergoyahkan. Mungkin kita masih belum mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Mungkin kita hanya berkutik di lingkungan sakit hati, kekecewaan. Kita belum mendapat ancaman pembunuhan. Bahkan Paulus berkata, dia katakan itu Bapak Saudara, di ayat 23, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia udah tahu, penjara dan kesengsaraan telah menunggu dia. Tetapi imannya di dalam Yesus tidak tergoyahkan. Makanya saudara sangat sedih kalau ada anak-anak Tuhan hanya karena tidak dihargai, hanya karena tidak diucapin terima kasih ketika melayani, dan kemudian kita kecewa, marah, nggak mau datang ke gereja, nggak mau melayani Tuhan lagi. Bagaimana dengan Paulus, saudara? Penjara dan kesengsaraan menunggu, udah depan mata, udah tahu ke saudara. Paulus melayani dengan kesungguhan hati, mencucurkan air mata. Ini bisa karena aniaya. Dan ini juga bisa untuk jiwa, supaya diselamatkan. Perlu kesungguhan hati. Saudara Osa dan saudara Sofaldin. Di dalam melayani Tuhan, ini beda. Ketika nanti teman-teman bukan lagi weekend, kita bukan mahasiswa yang weekend. Ada tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kalau kita dulu mahasiswa weekend, semua yang memikirkan adalah gembala. Tapi sekarang kita sudah ada di dalam ladang pelayanan, kita harus memikirkan itu. Next. Paulus tetap setia menunaikan tugas tanggung jawabnya sampai garis akhir. Di dalam pasal 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Makanya di dalam 2 Timotius dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mungkin kita tidak tergoyahkan imannya. Tetapi pertanyaannya, masihkah kita masih melakukan tugas tanggung jawab
yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Mungkin saudara berkata, oh ya pendeta, banyak pergumulan, banyak penderitaan, banyak sakit penyakit, banyak kekecewaan yang saya alami. Tetapi itu tidak membuat iman saya tergoyahkan. Saya masih tetap ke gereja, saya masih tetap ambil bagian pelayanan di gereja. Pertanyaan saya, tugas selanjutnya, apa kita masih setia memberitakan Injil? Tidak hanya cukup saudara bahwa kita teguh di dalam iman. Oke, kita tidak meninggalkan Yesus. Tetapi pertanyaannya, tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Masihkah kita terus berjuang menunaikan itu sampai garis akhir? Atau kita berkata, oh itu tugas pendeta. Itu tugas gembala yang baru. Itu tugas panitia perancang. Yang penting iman saya tetap di dalam Yesus. Tidak tergoyahkan. Penjangkauan, itu tugas hamba Tuhan. Perintisan, itu tugas hamba Tuhan. Yang penting iman saya tetap di dalam Yesus. Bagi Paulus bukan itu. Bukan hanya dia imannya tetap teguh dan tak tergoyahkan. Tetapi dia juga mau menunaikan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Makanya di ayat yang minggu lalu itu, aku adalah hamba yang dipercayakan, dipanggil, dan dikuduskan. Kita masing-masing memiliki tugas tanggung jawab yang sama. Kita memiliki panggilan yang sama, yaitu memberitakan Injil. Ketika di dalam kelas sekolah minggu tadi, ada beberapa yang kesaksian, sudah menyampaikan Injil, tetapi ada hambatan, karena ini. Nggak masalah, tugas kita adalah memberitakan. Hatinya terbuka, dia percaya Yesus, itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Dia tidak kemudian kecewa dan kemudian karena saya mengalami aniaya, saya berhenti memberitakan Injil. Karena sengsara saya berhenti memberitakan Injil. Karena penjara saya berhenti penginjilan. Enggak. Tujuannya garis akhir, saudara, agar aku mencapai garis akhir dan menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Yang terakhir, saudara, keteladanan yang perlu kita lihat dalam kehidupan Paulus, yaitu kasih dan kepedulian, saudara. Di ayat 28-32 dikatakan begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tidak hanya cukup kerendahan hati, tidak hanya cukup keteguhan iman. Tetapi perlu ada kasih dan kepedulian, saudara. Paulus ketika dia mau berpisah dengan jemaat, dia tidak kemudian berpikir terserah. Mau hidup ya sudah, mau mati ya sudah. Ada jemaat salah satu gereja baptis di saudara dikatakan, mau mandiri nggak mandiri yang penting bulan sekian kami tidak lagi menjadi induk kalian. Nah, artinya mau mati mau hidup terserah. Nah, sekarang gereja itu, saudara, setelah diputuskan, saudara, udah mulai kacau. Jemaat itu masih bikin surat, mohonlah untuk dipertimbangkan lagi. Pokok bulan sekian mau mandiri atau enggak, putus. Kayak pacaran aja. Selesai sudah. Tetapi Paulus masih memikirkan. Jemaat, dikatakan, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Dia menghimbau kepada penatua, terutama jaga dirimu. Ajaranmu boleh bagus. Pengajaranmu boleh bagus. Menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau karaktermu nggak bagus,
Ucapanmu tidak memberkati. Cara hidupmu tidak membangun. Awasi dirimu. Di dalam surat Paulus yang lain dikatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Saudaraku Sofali dan Osa, engkau boleh berapi-api dalam menyampaikan firman Tuhan. Engkau boleh bagus dalam menyampaikan firman Tuhan. Engkau menguasai perjanjian baru. Tetapi karaktermu, karakter kita, pembawaan kita, tingkah kita yang bisa dilihat jemaat, itu juga perlu kita menjaganya. Agar apa yang kita sampaikan kepada saudara, agar apa yang kita sampaikan kepada jemaat, berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita ucapkan. Makanya Paulus mengingatkan, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Bahwa ketika engkau telah menjaga dirimu, menjaga ajaranmu, menjaga karaktermu, engkau juga harus menjaga jemaatmu, menjaga kawanan yang dipercayakan kepadamu. Agar iman mereka juga tetap bertumbuh. Karena Paulus mewanti-wanti, ada ajaran-ajaran di luar. Yang akan mempengaruhi jemaat. Paulus peduli dan mengasihi penatua dan jemaat agar tetap terpelihara imannya. Bukan hanya jemaat, tetapi para pelayan perlu menjaga diri dari keuangan, gaya hidup, karena kita ini adalah hamba Kristus, bukan artis, bukan entertainment, bukan aktor. Memang ini zaman milenial, ya. Apalagi teman-teman kan masih muda. Ya. Kalau saya udah mulai tua, ya teman-teman kan, apalagi Sovaldi kalau nggak salah baru 21 ya, baru 21, sangat muda sekali mengembalakan. Lebih muda dari saya dulu ketika saya dipanggil Tuhan mengembalakan. Saya umur 23 Bapak Pendeta. Dia masih lebih muda lagi, 21 tahun. Ya. Mungkin kau berkata, oh ini kan zaman milenial Pak. Gitu ya. Datang ke gereja pakai jas, gitu kan. Sepatu cat di bawah. Oh kan zaman milenial, udah banyak kok di TV-TV itu. Boleh-boleh aja, tetapi kita harus melihat tempatnya. Karena kita ini bukan artis, kita adalah hamba Kristus. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bergaya. Jangan kemudian juga nanti kamu pakai baju yang belum disetrikaan. Kan Pak Pendeta bilang kita bukan artis, gitu kan? Pakai celana yang udah sobek-sobek, nah itu kena marah sama Pak Pendeta nanti. Ya, itu bukan itu yang diajarkan. Tetapi kita harus melihat, bisa menempatkan diri. Paulus peduli dan mengasihi jemaat dengan menyerahkan sepenuhnya dalam kekuasaan ilahi yaitu Tuhan dan firman-Nya. Ada ajaran sesat yang masuk, baik dari luar maupun dari dalam. Gitu. Harus hati-hati juga. Kepada saudara, jemaat juga perlu hati-hati. Ada ajaran-ajaran sesat yang bisa masuk, baik dari luar maupun di dalam gereja pun sendiri. Ada banyak kita menafsirkan karena seolah-olah karena kita berkata, kan di dalam Petrus berkata, kamu adalah imamat yang rajani, yang bebas menafsirkan Alkitab. Tetapi seringkali kita menafsirkan sesuai dengan kemauan kita. Kita memaksakan firman Tuhan, ikuti mau saya. Bukan kita mau ikuti firman Tuhan. Ini perlu hati-hati dalam pengajaran. Bukan apa yang kita mau, seringkali kita memaksa, yang penting kan hati. Iya, saya setuju hati. Tetapi hati seperti apa?
Hati yang dikehendaki Tuhan atau hati yang kita kehendaki sendiri. Kita atur sendiri. Yang penting berbicara tentang hati. Enggak apa-apa pendeta baju setengah jadi, enggak apa-apa. Yang penting kan hati yang dilihat Tuhan. Enggak apa-apa saya datang gereja pakai baju apa adanya aja. Yang penting kan masalah hati pendeta. Seringkali kita menggunakan itu. Tetapi hati seperti apa? Hati yang telah dikendalikan oleh Kristus atau hati yang sesuai dengan kemauan kita sendiri? Makanya Paulus menegur, menasihatkan. Kenapa? Karena dia peduli dengan jemaat itu agar jemaat itu tidak tersesat. Dan dia peduli dengan para penatua agar semua terjalin satu kesatuan. Supaya tidak ada dari dalam yang menjadi penyusup bersaudara. Harus saling menjaga. Jangan kemudian kita menafsirkan Alkitab semaunya kita. Yang menguntungkan kita. Tetapi kita harus menafsirkan Alkitab. Apa yang Tuhan katakan. Apa yang harus saya lakukan. Bagaimana saya harus melakukan. Mungkin itu berat. Mungkin itu tidak sesuai dengan kedagingan kita. Tetapi kalau itu firman Tuhan, kita harus taat dan tunduk untuk melakukannya. Biarlah ketiga hal ini menjadi teladan bagi kita. Bahwa semuanya kita lakukan adalah untuk Tuhan. Saudara Sofaldi dan Osa, biarlah ini menjadi bekal kita di dalam melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan kerendahan hati. Layani Tuhan dengan keteguhan iman. Dan layani Tuhan dengan peduli dan mengasihi. Biarlah ketiga hal ini menjadi pedoman bagi kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan satu pujian sebagai respon kita. Nyatakan Yesus dalammu. Penuh jemaat
kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi iman kami untuk boleh terus menyatakan Engkau dalam hidup ini. Biarlah melalui perkataan kami Engkau dipermuliakan, melalui tingkah laku kami Engkau dipermuliakan, melalui kerendahan hati kami Engkau dipermuliakan, melalui iman kami, melalui keteguhan kami Engkau dipermuliakan, dan melalui kasih dan kepedulian kami Engkau dipermuliakan. Biarlah menjadi tujuan hidup kami agar Bapa dipermuliakan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menerjemahkannya kepada kami, agar melalui hidup kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, jangan enggan, hitunglah berkat yang diberi Tuhan. Dan iman goncang, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terhenti, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu melampun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah sifat murah hati. Berilah sifat murah hati pada
selanjutnya saya akan serahkan kepada Pendeta Immanuel. Pada hari ini kita akan mengikuti prosesi peneguhan calon gembala sidang gereja cabang di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil waktu sejenak untuk kita nanti bersama-sama mendukung di dalam doa untuk kedua hamba Tuhan yang akan kita doakan, kita kukuhkan menjadi gembala sidang cabang. Yang pertama, Saudara Osa, ya, Saudara Osa akan menggembalakan di cabang Gereja Baptis kita yang berada di Gomo. Gereja Baptis Gomo adalah gereja baptis yang berada di Pulau Nias, Sumatera Selatan, ya. Sumatera Utara, ya, mohon maaf, Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara karena itu masih Provinsi Sumatera Utara, ya, di kabupaten di Provinsi Medan, ya, di tempatnya di ibu kotanya di Medan. Kemudian yang kedua itu Saudara Sofaldin. Saudara Sofaldin akan nantinya menggembalakan cabang kita yang berada di kota Palembang, yaitu yang berada di wilayah Pak Jo. Pak Jo itu masih termasuk wilayah kota Palembang. Nah, satu lagi lulusan teologia yang bersamaan dengan angkatan ini yang barusan diwisuda, sekarang sedang memimpin kebaktian ulang tahun gereja di Gereja Baptis Indonesia Lahat, ya, didampingi oleh Bapak Paulus Bumantoro dan saudara kita Dwi Kuncoro. Kita doakan di Lahat juga sedang bergumul untuk gembala sidang. Nah, kita doakan kalau Gereja Baptis Indonesia Lahat yang dulunya cabang kita berkenan untuk memanggil gembala yang baru, ya, Saudara Ohe yang sekarang berkhotbah di sana, kita doakan jika nanti jemaat di sana sudah berdoa, berkenan memanggilnya, tentunya kita akan doakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah sangat cukup jelas dan tajam, mengena bagi seluruh sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan firman untuk berkhotbah kepada kedua calon gembala sidang yang baru ini. Tetapi saya akan membacakan ayat Alkitab saja, 4 ayat Alkitab dari 1 Petrus pasal yang kelima. Satu Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai 4 bunyinya demikian. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara Osa dan Sofaldin silahkan berdiri di depan. Dan ada yang bisa minta tolong mengangkatkan mimbar ini? Anak muda? Ya. Oke Pak, karena kita pendeta kita sama-sama angkat aja Pak. Ya. Oke. Ya. Silahkan berdiri di sini. Mas Obi bisa minta tolong, Mas Obi bantalnya di bawah sini Mas. Ya. Ya. Ya.
Baik, barusan ayat yang tadi saya sampaikan, saya tidak akan mengkhotbahkan ini, tetapi biarlah ini menjadi bekal bagi saudara berdua sebagai hamba Tuhan yang tentunya tadi Pak Pendeta Artino sudah menyampaikan relatif mudah bagi saudara, sudah diberikan kepercayaan untuk menggembalakan sebuah jemaat. Dan betul-betul saya pesan bahwa menggembalakan jemaat itu tidak mudah. Jemaat kadang-kadang menganggap kita tahu segalanya. Ya, tahu segalanya. Yang jelas jemaat akan beranggapan bahwa dan akan meyakini bahwa sebagai hamba Tuhan yang sudah diproses di Sekolah Tinggi Teologia tahu tentang firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita tidak berlatar belakang hukum, jemaat menuntut supaya kita tahu tentang hukum, tahu tentang manajemen apapun, tahu tentang segala sesuatu karena begitu kompleks pelayanan jemaat yang begitu permasalahan yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu tetaplah minta hikmat kepada Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang baru. Sekali lagi, gembalakanlah dengan kerendahan hati, sebagaimana yang Pendeta Artinus tadi sampaikan. Jangan mencari keuntungan, jangan takut lapar, karena Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang diutus tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Syukurilah apa yang terjadi di dalam pelayanan. Teladani Paulus, bagaimana dia merasakan kekurangan dan kelebihan, merasakan penderitaan di dalam pelayanan. Dan biarlah mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan itu menjadi bagian daripada tujuan kita. Layani terus dengan kerendahan hati, dengan keteladanan, bahwa jemaat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara berdua akan diberkati Tuhan dan dipakai secara luar biasa. Silakan berlutut dan saya akan mendoakan saudara. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita akan tunduk kepala dan kita akan mendoakan kedua hamba Tuhan tersebut. Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Kami bangga ada anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk masuk Sekolah Tinggi Teologia, menamatkan pendidikannya, memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Allah. Dan saatnya sekarang hamba-Mu, Gereja Baptis Indonesia Palembang, mengutus mereka, hamba-hamba Tuhan ini, untuk menjadi gembala jemaat di tempat pelayanan mereka masing-masing. Hamba berdoa untuk saudara kami Osa, biarlah Tuhan Kau akan memberkatinya di dalam menggembalakan jemaat di cabang Gomo, Sifarwasi Gomo, Nias Selatan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh Engkau akan pakai hamba-Mu ini bekerja sama dengan perancang yang ada, dengan jemaat yang ada untuk terus bertumbuh, mengajarkan kebenaran firman Allah menjadi teladan di dalam pelayanan. Dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Hamba-Mu mendoakan saudara kami Sofaldin yang akan menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia cabang Lorok Pakjo. Jadikan anak-Mu ini yang masih relatif muda tetap menjadi teladan sebagaimana Paulus berpesan kepada Timotius. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan di dalam hidupmu bagi seluruh sidang jemaat. Saudara Sofaldin akan bekerja sama dengan tim perancang yang ada dan jemaat yang ada untuk terus mencari kehendak Tuhan dan mempertumbuhkan jemaat di sana. Hamba-Mu mendoakan ya Tuhan kedua hamba Tuhan ini. Biarlah Tuhan Kau akan mencurahkan hikmat, roh hikmat dan wahyu bagi kedua hamba-Mu ini. Untuk mereka itu terus didampingi Roh Kudus setiap waktu, diperlengkapi oleh Engkau di setiap waktu. Boleh menjadi gembala sidang yang berkenan, memberikan keteladanan hidup, dan menyerahkan kehidupan mereka seutuhnya kepada campur tangan Allah. Membawa jemaat bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Ditambah-tambahkan karunia di dalam pelayanan di gereja yang digembalakan masing-masing. Diberikan karunia-karunia khusus oleh Allah demi hormat kemuliaan nama-Mu.
dan demi pertumbuhan jemaat yang dilayaninya. Sekali lagi hamba memohon Bapa, ulurkan tanganmu, curahkan kuasamu, berkatilah mereka sekalian. Biarlah rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan pemeliharaan dari Roh Kudus menyertaimu, kedua hamba Tuhan, Saudara Osa dan Sofaldin, tercurah bagimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan penandatanganan piagam dan nama-nama yang nanti kami sebut, silahkan untuk maju ke depan. Mari dipersilakan. Kepada Pendeta Muda Artinus Stella Umbanua MTH, kepada Bapak Bejo Theophilus sebagai Diakon Gereja Baptis, kepada Ibu Yana Sari sebagai Koordinator Cabang Nias, silakan maju ke depan. Ditambah satu lagi hamba Tuhan yang sekarang tidak ada di sini, Koordinator Cabang Lorok Pajo, Bapak Paulus Bumantoro. Sofaldin, Saudara Sofaldin, ya silakan. Pendeta Muda Artinus. Bapak Diakon Bejo. Ibu Yana Sari sebagai Koordinator Cabang Gumuh Nias. Jangan kembali dulu Pak Diakon. Ya. Bapak Artinus Stella Umbanua. Saudara Sofaldin, ya ini piagam dan Alkitab sebagai tanda bahwa saudara sudah sah menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Lorok Pajo, dan jadikan Alkitab sebagai pedoman pengajaran pelayanan di cabang.
Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Kita tepuk tangan buat mereka berdua. Saudara Osa, ya, selamat melayani dan biarlah engkau melayani dengan tanggung jawab dan ini karena ada di sebagainya. Tuhan memberkati. Silahkan untuk bagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan siang ini yang sudah kita selesaikan. Ya, kita duduk kepala dan kita Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, anugerah, dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Terpujilah namamu Bapa karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Biarlah Rasul Paulus menjadi teladan kami, baik untuk jemaat maupun para hamba-hamba Tuhan. Dan khususnya kedua hamba Tuhan yang telah dikukuhkan, diteguhkan panggilannya untuk menjadi gembala sidang di cabang Gereja Baptis Indonesia, baik di Lorok Pajo maupun di Gomo. Biarlah mereka boleh diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk boleh melayani dengan keteladanan sebagaimana Paulus yang sebagaimana firman Tuhan disampaikan hari ini boleh juga menjadi teladan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang boleh terus dipakai Tuhan di dalam melayani di gereja ini, dalam mendukung pelayanan baik di induk maupun di cabang-cabang. Berkatilah seluruh sidang jemaat dengan berkat jasmani dan rohani. Saudara-saudara kami yang berulang tahun juga, Tuhan akan memberkati mereka sekalian. Kiranya mereka diberkati dengan berkat yang berkelimpahan jasmani rohani. Mereka boleh menjalani kehidupan dengan kasih sayang Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan. Dan menjadi penjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Bapa, kami menyerahkan seluruh bangsa negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan terus akan memberkati bangsa Indonesia ini. Dari Bapak Presiden sampai jajaran terendah. Berkati perekonomian, berkati situasi kondisi politik, bahkan menjelang pemilu Tuhan memberkati ke depan. Supaya suasana bangsa Indonesia tetap aman, damai, dan terkendali. Bapak kami juga berdoa, kiranya Tuhan akan terus memberkati gabungan Gereja Baptis Indonesia. Departemen-departemen yang ada, visi misi yang ada, untuk terus membawa jiwa-jiwa baru kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya jika sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tuntunlah perjalanan kami, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Berkat Tuhan boleh Engkau curahkan bagi setiap jemaat di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu dan pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close